Riwayat Orang Kudus 22 Juli. Santa Ana Wang. Ana Wang dilahirkan dalam sebuah keluarga Katolik Tiongkok pada tahun 1886 di Majiachuang, wilayah Weixin, bagian selatan Provinsi Hebei. Ibunya meninggal dunia saat Ana masih berusia 5 tahun. Sejak masih belia, anak kecil telah menunjukkan karakter yang kuat. Ketika usianya 11 tahun, keluarganya memaksa Ana untuk menikah. Namun dengan gigih ia menolak karena hendak mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan dan menjadi seorang biarawati. Sekitar awal abad ke-20, muncul pemberontakan Boxer di tanah Tiongkok. Pemberontakan Boxer pada dasarnya merupakan gerakan yang mendukung pemberontakan petani pada tahun 1900-an yang berupaya mengusir semua orang asing dari Tiongkok. Nama Boxer sendiri adalah sebuah akademisi barat untuk mereka yang tergabung dalam kelompok militan bernama Yi He Chuan. Pada tanggal 21 Juli 1900, gerombolan pemberontak Boxer tiba di Majiachuang. Mereka menawan sekelompok umat Kristiani dan mengurung mereka di suatu ruangan yang disebut Ruang Timur di desa Taning, Provinsi Hebei. Pemimpin gerombolan menyampaikan ultimatum. Pemerintah tidak mengizinkan seorang pun memeluk suatu agama asing. Kalian akan dibebaskan jika kalian mengingkari iman kalian di hadapan umum. Jika tidak, kalian akan dibunuh. Mereka yang bersedia mengingkari imannya dipersilakan keluar dari ruangan ini menuju ruang barat. Seseorang ada di sana untuk membebaskan kalian. Di antara umat beriman Katolik itu terdapat Santa Ana Wang, Santa Lucia Wang bersama kedua anaknya yaitu Santo Andreas Wang Tianqing yang berusia 9 tahun dan seorang putrinya yang berusia 5 tahun. Beberapa saat kemudian, ibu tiri Ana berjalan menuju ruang barat. Tetapi sekonyong-konyong ia berbalik dan merenggut lengan Ana guna membawanya serta. Ana meronta dengan berpegangan pada tiang pintu. Ia berteriak, "Aku percaya pada Tuhan. Aku seorang Katolik. Aku tak mau meninggalkan gereja. Yesus, tolonglah aku." Sementara itu langit semakin gelap. Kawanan Boxers menyalakan beberapa batang lilin yang mereka ambil dari gereja. Lalu Ana memimpin mereka semua dalam ibadat sore yang menjadi ibadat mereka yang terakhir. Keesokan harinya, gerombolan Boxers menggiring tawanan ke tempat eksekusi. Setibanya di sana, sekali lagi Ana Wang memimpin mereka dalam doa dan tobat. Banyak orang datang menonton mereka. Ketika melihat betapa eloknya si kecil Santo Andreas Wang Tianqing, banyak dari antara mereka yang jatuh hati dan ingin mengadopsinya. Tetapi ibunya, Santa Lucia Wang, segera mendekap erat putranya dan mengatakan kepada kawanan itu, "Aku seorang Katolik, putraku juga seorang Katolik. Bunuhlah kami jika kalian mau. Putraku terlebih dahulu, kemudian aku." Andreas kecil dengan senang hati berlutut, membungkukkan badannya, tersenyum memandang ibunya. Kapak yang menebas lehernya segera mengirim kanak-kanak kudus ini ke surga dengan segera. Sesudahnya, dengan brutal, Lucia Wang dan putrinya dipenggal. 5 perempuan lagi dan seorang bayi berumur 10 bulan menjadi martir berikutnya. Dengan keji, gerombolan itu merenggut si bayi pada kakinya, melambungkannya ke udara, lalu membelah tubuhnya menjadi 2 dan melemparkan mayatnya ke samping mayat ibunya. Akhirnya, satu-satunya yang tinggal hanyalah Ana Wang seorang. Ia berlutut menghadap gereja di desa Wei, menjalin jari jemari kedua tangannya dan berdoa keras-keras, sementara kedua matanya mengarah ke surga. Ia tampak bercahaya dan agung. Bukannya bagaikan seorang yang hendak dihukum mati, ia bagaikan tengah menikmati suatu perayaan agung. Kepala gerombolan pemberontak amat terkejut melihatnya. Kapak telah diayun, namun tangannya terhenti di udara. Ia maju menghampiri Ana dan mendesaknya. "Tinggalkan gerejamu sekarang." Tenggelam dalam doa yang khusyuk, Ana tak mendengarnya. Laki-laki itu mengetuk keningnya, sekali lagi bertanya apakah ia bersedia menyangkal imannya. Sontak Ana kaget dan meloncat ke belakang seraya berkata, "Jangan sentuh." Sesudah tenang kembali, Ana berkata, "Aku seorang Katolik. Tak akan pernah aku mengingkari Tuhanku. Lebih baiklah aku mati." Sang pemimpin Boxer yang dalam hatinya kagum atas keberanian gadis belia ini berusaha membujuknya lagi. "Jika engkau menyangkal imanmu, aku berjanji akan menikahkanmu dengan suatu keluarga yang kaya raya, sehingga engkau boleh berbahagia sepanjang hidupmu." Dengan penuh wibawa, Ana menjawab, "Aku tak akan pernah meninggalkan agamaku. Lagi pula, aku telah dipertunangkan dengan dia di desa Wei." Murka pemimpin pun bangkit, sehingga ia merobek bahu kiri Ana. Sekali lagi ia bertanya,
apakah engkau mau meninggalkan gerejamu?" "Tidak," jawab Ana. Maka kapak diayunkan dan segera menebas lengan kirinya hingga putus. Ana masih berlutut. Dengan tersenyum tenang ia berkata, "Pintu surga terbuka." Lalu ia menyebut nama Yesus 3 kali. Dalam sekejap kepalanya menggelinding ke atas tanah, sementara jiwanya yang murni bagai merpati terbang membumbung tinggi ke surga, ke rumah mempelai surgawinya. Seorang saksi mata mengatakan, "Sungguh aneh, setelah Ana Wang dipenggal kepalanya, tubuhnya masih tegak berlutut dan tidak roboh ke tanah hingga seorang dari kawanan itu menendangnya." Seorang saksi lain, Ni Wang Lao, 80 tahun, seorang Katolik yang saleh, memberikan kesaksian. "Ketika Ana Wang wafat sebagai martir, aku melihatnya naik ke surga mengenakan gaun biru dan hijau dengan sebuah mahkota bunga di atas kepalanya. Ia kelihatan sangat-sangat cantik." Setelah eksekusi, gerombolan bokser mengumpulkan mayat ke-10 martir lalu menimbunnya dengan tanah. 15 bulan kemudian pada tanggal 6 November 1901, umat beriman menggali kembali kubur para martir agar dapat memakamkannya dengan pantas. Mereka sungguh terkejut serta takjub saat mendapati bahwa jenazah para martir tidak membusuk, melainkan tampak seolah hidup. Semua yang hadir memuji Tuhan karena mukjizat yang terjadi. Pemakaman kembali para martir ini berlangsung khidmat dan khusyuk. Umat beriman menganggap Ana sebagai seorang santa dan berdoa mohon perantaraannya untuk berbagai mukjizat penyembuhan. Banyak doa dikabulkan Tuhan dengan perantaraan Ana. Suatu mukjizat juga bahwa segenap anggota keluarga Ana sendiri akhirnya bertobat. Neneknya yang dulu memperlakukan Ana dengan buruk menjadi seorang Katolik yang saleh. Ibu tirinya yang murtad kembali ke dalam pelukan gereja. Ayahnya juga kembali menjadi seorang Katolik yang saleh. Pada tanggal 17 April 1955, Ana Wang dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-12. Pada tanggal 1 Oktober 2000, Santa Ana Wang bersama 119 martir Cina lainnya dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II.